أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat yang sangat berharga, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini tentang tawassul. Tawassul adalah salah satu cara agar doa kita dikabulkan. Tawassul adalah salah satu cara agar doa kita dikabulkan. Tawassul diambil dari kata al-wasilah, yang dalam bahasa Arab artinya al-qurbah, kedekatan. Dalam Al-Quran dan hadis ada kata wasilah. Bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah." Al-wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah. Kalau dalam terjemahan Al-Quran yang ada di hadapan kita, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata al-wasilah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik, seperti Nabi Isa, kemudian juga wali-wali Allah. Ternyata Nabi Isa yang disembah dan juga wali-wali Allah, orang-orang soleh, ternyata mereka juga berharap wasilah kepada Allah. Mereka mencari kedekatan kepada Allah. Artinya, kenapa kalian menyembah mereka sementara mereka sendiri sedang sibuk menyembah Allah? Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'un. Mereka orang-orang soleh, ya, yad'un. Mereka juga berdoa kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah supaya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita ingin dekat dengan Allah, bukan dengan menyembah mereka. Harusnya kita mengikuti kesolehan mereka. Mereka menyembah Allah, kita pun menyembah Allah. Bukan kita malah menyembah mereka. Karena sebagian orang, mereka ingin dekat dengan Allah, caranya dengan menyembah orang-orang saleh. Ini cara yang salah, cara yang tidak benar. Yang benar, kalau kita ingin dekat dengan Allah,
maka kita menyembah Allah sebagaimana orang-orang soleh dahulu mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka sendiri mencari wasilah, kedekatan kepada Allah, siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka bersaing berlomba-lomba untuk mencari kedekatan kepada Allah. Jadi yang benar bukan menyembah orang soleh supaya dekat dengan Allah, tapi yang benar kita menyembah Allah ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh supaya kita bisa dekat dengan Allah sebagaimana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita ikuti kesolehan mereka, bukan malah menjadikan mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini ayat pertama yang menyebut kata wasilah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah artinya apa tadi? Kedekatan. Carilah kedekatan kepada Allah. Bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan Allah? Lakukan ibadah-ibadah, lakukan ketaatan-ketaatan, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Di sini Allah menyebut kata wasilah yang artinya kedekatan. Carilah wasilah, yakni carilah kedekatan kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin PDKT dengan Allah, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, caranya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang kapan amal dikatakan soleh? Siapa yang tahu kapan amal dikatakan soleh? Kenapa? Nah, amal dikatakan soleh kalau ikhlas, dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru disebut amal soleh. Amalnya ikhlas karena Allah dan amalnya sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang mengadakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Kata Fudail bin Iyad, yang paling bagus amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup ini ujian, Allah uji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Kalau sholat kita ikhlas, sholat kita sesuai tuntunan Rasul, maka sholat kita yang paling top, yang paling bagus. Puasa kita ikhlas, puasa kita sesuai tuntunan Rasul, maka ini amalan yang paling bagus. Makanya kata para ulama, ikhlas dan mutaba'ah ini syarat diterimanya amal. Kalau ada amalan, misalnya ikhlas, tapi tidak sesuai tuntunan Rasul. Ada orang sholat subuh ikhlas karena Allah, sholat subuhnya 3 rakaat, diterima enggak? Gak diterima. Walaupun dia ikhlas, tapi sholat subuhnya 3 rakaat tidak sesuai tuntunan Rasul, maka tidak diterima. Sebaliknya, ada orang yang masya Allah sholat subuhnya 2 rakaat, dari takbir sampai salam sesuai dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi sholatnya tidak ikhlas, sholatnya ria, ingin dipuji, ingin disanjung. Diterima nggak amal sholatnya? Tidak diterima.
Makanya dua syarat ini harus terpenuhi. Ini baru disebut amal soleh. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan amal soleh namanya. Amal apa? Amal salah, amal yang salah. Jadi Allah menguji kita, siapa yang paling ikhlas ya amalnya, siapa yang amalnya paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi juga menyebutkan kata wasilah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sunnahnya demikian. Jangan muadzin azan kita sibuk ngobrol, jawab azan, pahalanya besar. Ya, menjawab azan itu pahalanya besar. Summa sallu alayya. Kemudian kalau sudah selesai menjawab azan, bersalawatlah ya untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Ya, jangan malas untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali atau untuk Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang bersalawat bukan malaikat, Allah yang bersalawat kepadanya 10 kali. Summa sallallahu li al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Sini Nabi menyebutkan kata al-wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tabghi illa li'abadin min ibadillah. Karena ia adalah satu kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali hanya untuk satu orang hamba. Yang dapat wasilah ini hanya satu orang hamba, dan aku berharap akulah orangnya. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohon untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Apa doa setelah azan? Allahumma Rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmuda. Siapa yang baca doa ini, dia minta, ya Allah kasih wasilah ini untuk Nabi Muhammad SAW, maka kelak dia akan dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rugi para jemaah ya. Azan kita sibuk ngobrol, tidak jawab azan. Setelah azan kita tidak salawat kepada Nabi. Setelah azan kita tidak baca doa. Setelah selesai azan, rugi. Kita tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Halat lahu as-syafa'ah. Ya, dia akan mendapatkan syafaatku. Masalah yang kita cari para jemaah, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasilah dalam hadis ini adalah tempat terdekat dengan Allah di surga. Surga yang tertinggi. Surga yang dekat dengan Allah, surga apa? Surga Firdaus. Kalau minta surga jangan nanggung-nanggung ya. Kata Rasulullah SAW, kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu atapnya Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu Wa Taala, surga yang paling tinggi. Jadi kalau kita berdoa,
minta surga jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, saya minta surga gak apa-apa, yang kecil-kecil saja ya Allah. Ya, yang paling bawah gak apa-apa ya Allah. Jangan minta yang paling tinggi. Kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak berarti kita dapat di bawahnya. Ya, kita dapat yang di bawah itu, kita dapat surga Firdaus. Surga yang sangat tinggi. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tawassul itu diambil dari kata al-wasilah yang artinya kedekatan. Tawassul memiliki 3 rukun. Yang pertama al-mutawassil, artinya orang yang bertawassul, orang yang melakukan tawassul, orang yang berdoa. Yang kedua al-mutawassal bihi, sarana kita bertawassul kepada Allah, ya, seperti melakukan amal soleh. Itu sarana kita untuk tawassul agar dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga al-mutawassal ilaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita tujukan tawassul kita kepadanya. Ini 3 rukun tawassul. Al-mutawassil, orang yang bertawassul. Yang kedua al-mutawassal bihi, ya, sarana yang kita gunakan untuk tawassul. Yang ketiga al-mutawassal ilaihi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawassul ketika berdoa ada 2. Ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul ada 2, ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang tidak disyariatkan. Sekarang kita bahas tawassul yang disyariatkan. Ya, tawassul masyru'. At-tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Kalau yang dilarang at-tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Baik, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diperintahkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW serta dipraktikkan oleh para sahabat. Di antara tawassul yang disyariatkan, yang pertama tawassul dengan iman. Tawassul dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Ya Allah, Kau suruh kami beriman, kami beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wahai Rabb kami, karena kami sudah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini namanya dia berdoa, dia tawassul dengan keimanan dia. Ya Allah, saya sudah beriman ya Allah. Kau suruh saya beriman, saya beriman. Karena saya sudah beriman ya Allah ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, kesalahan-kesalahan saya. Wafatkanlah saya bersama orang-orang yang baik. Ini namanya tawassul dengan apa? Dengan iman. Ini disyariatkan. Antum kalau mau doanya terkabul, tawassul. Ya Allah, saya sudah beriman ya Allah.
Engkau suruh saya beriman, saya beriman. Ya Allah, karena saya sudah beriman, ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah, kesalahan-kesalahan saya. Wafatkanlah saya bersama orang-orang yang baik. Tawassul dengan iman masyru'un, disyariatkan. Kemudian yang kedua, tawassul dengan mentauhidkan Allah. Tawassul bi tauhidillah, seperti doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Allah berfirman, "Wa dhannuni idzaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ingatlah ketika Zunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia dakwai kaumnya tidak terima, terus pergi dia marah-marah. Kan nggak boleh seperti itu. Dakwah itu harus sabar, ya. Dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini tauhid para jemaah. La ilaha illa anta disama dengan la ilaha illallah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya dahulu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini namanya tawassul dengan tauhid. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami, ya, kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi antum boleh tawassul dengan tauhid. Misalnya antum mau doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini namanya tawassul dengan tauhid. Dan biasanya kata para ulama, ya, siapa yang tawassul dengan tauhid dengan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yunus dikabulkan doanya karena dia bertawassul dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut. Jadi kalau kita minta dirahmati, ya Rahman atau ya Rahim irhamni, ya Razzaq urzuqni, ya Alim alimni. Ini namanya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah lakukan. Nabi pernah berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Tawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Tawassul dengan sifat-sifat Allah seperti doa Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi
dan hadis ini dinyatakan hadis hasan. Nabi pernah berdoa tawasul dengan sifat-sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Mana sifat Allah di sini? Bukan, ya Hayyu ya Qayyum itu nama, bukan sifat. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghiitsu, aku memohon pertolongan. Nabi tawasul dengan rahmatnya Allah. Dan beliau juga menyebut ini dua nama yang sangat luar biasa, Hayyu Qayyum. Ini Allah sebutkan dalam surat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Ini kan la ilaha illallah. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Kenapa Allah menjadi ilah yang hak? Alasannya apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Allah Maha hidup. Allah enggak mati. Allah Qayyum. Allah selalu mengurus makhluknya. Makanya dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk apalagi tidur. Allah terus mengurus makhluknya. Allah urus dirinya sendiri. Allah enggak butuh dengan makhluknya. Jadi kalau ditanya kenapa Allah berhak disembah? Karena Allah Maha hidup. Adapun makhluk hidup yang nantinya mati tidak berhak disembah. Kita berhak gak disembah? Manusia berhak atau tidak disembah? Tidak berhak, karena manusia akan mati. Orang-orang yang sudah mati boleh gak disembah? Nggak boleh, yang hidup aja nggak boleh, apalagi yang mati. Orang mati nggak bisa ngapain para jemaah. Ya, orang mati itu kalau mandi aja dimandiin, pakai kain kafan dikafani. Kalau dia mandi sendiri kan repot. Ya, udah nggak bisa apa-apa, orang mati sudah nggak bisa apa-apa. Justru dia didoakan, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia butuh doa kita, bukan kita malah minta doa kepadanya. Ya, orang mati tidak pantas ya disembah. Yang hidup sudah tidak pantas, apalagi yang sudah mati. Apalagi benda-benda yang asalnya nggak hidup. Seperti apa? Batu. Batu kan nggak hidup. Aneh kalau ada orang menyembah benda-benda mati. Yang berhak disembah hanya Al-Hayyu, yang Maha hidup terus menerus. Allah Al-Hayyu la yamut, Maha hidup dan tidak akan mati. Ini yang layak disembah. Kalau yang hidup nanti mati, apalagi yang sudah mati atau yang asalnya memang tidak hidup, tidak layak disembah, tidak pantas untuk disembah. Ini nama yang sangat agung ya. Kalau kita berdoa dengan dua nama ini, maka doa kita akan dikabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum. Apalagi kita sertakan tawassul dengan rahmat Allah, bi rahmatika astaghiitsu. Ini doa yang sangat luar biasa. Dan ini dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh seperti sholat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, zikir, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, dan amal-amal soleh lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Bukhari terdapat riwayat yang mengisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Mereka masuk goa, jatuh batu dari atas, kemudian batu itu menutup mulut goa. Lalu masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Orang pertama bertawassul dengan apa? Dengan
memelihara hak buruh. Jadi dia ini punya buruh, dia punya pekerja, dia sudah gaji mereka semua. Tinggal satu buruh yang belum ngambil apa? Gajinya. Kemudian gajinya itu diinvestasikan, dipakai untuk apa? Beli onta, beli sapi, beli kambing. Dan ternyata onta itu jadi beranak, sapinya juga beranak, kambingnya juga beranak. Kemudian dipakai untuk beli budak-budak. Masya Allah, hartanya berkembang. Tiba-tiba orang itu datang, dia minta, mana gaji saya? Kata ini semua punya kamu. Ini semua punya kamu. Kata dia, oh jangan mengisi saya. Enggak, ini semua punya kamu. Gajimu saya investasikan dan berhasil. Ini semua punya kamu. Dia ambil semua yang para jamaah. Dia tidak menyisakan sedikit pun. Kata orang yang terburuk, ya Allah, kalau saya ikhlas, saya lakukan itu karena Engkau ya Allah. Ya Allah, bukakanlah ini batu ini. Akhirnya begitu apa? Bergeser. Masya Allah, ini bos yang hebat. Ya mungkin kalau kita, wah udah ngasih aja sesuai gajinya, apa yang dikasih semua, saya yang investasikan kok. Itu punya dia para jemaah. Karena tidak ada akad. Itu harta dia kita pakai tanpa ngomong sama dia. Saya kan sebagai pengelola, kau kan sebagai pemodal. Ini kan mudharabah ini. Kalau saya dapat enggak ada akad sebelumnya, itu hak dia. Makanya apa yang berkembang dari haknya itu jadi punya dia. Dalam kitab fikih ada pembahasan gosok. Gosok itu merampas hak orang lain secara zalim. Jadi kalau ada orang dia rampas, misalnya kambing betina punya orang lain, dirampas, diambil. Terus kambing betina itu beranak, punya anak 5. Maka dia harus kembalikan semuanya, induknya bersama apa? Anak-anaknya. Kalau tidak dia zalim. Kalau tidak dia zalim. Atau dia merampas sapinya orang ketika sapinya masih kecil, terus sapinya sudah besar, ya dia kasih makan, kasih minum, sapinya jadi gede. Maka dia harus kembalikan sapi itu, walaupun sapinya sudah gede, dia kembalikan semuanya dan tidak ada upah ganti rugi. Kayak jangan merampas haknya orang, ya. Masalah ini amal soleh dia pegang upah pekerjanya, kemudian dia kasih semuanya. Masya Allah, kalau saya ikhlas, ya Allah bukakanlah batu-batu tersebut. Orang yang kedua bertawasul dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dia punya orang tua, dia selalu dahulukan orang tuanya. Dia kasih susu orang tuanya minum dulu, baru dia kasih ke anak-anaknya dan istri-istrinya. Pokoknya orang tuanya lebih dahulu sebelum anak dan istri. Suatu hari dia telah pulang, orang tuanya sudah tidur. Akhirnya dia bilang, saya akan tunggu sampai mereka bangun. Terus sambil megang susu para jamaah, dia nunggu sampai orang tuanya bangun, baru dia kasih susu. Sementara anaknya merengek-rengek, dia tidak peduli, pokoknya orang tua dulu. Qadarullah dia diuji, orang tuanya bangun pas subuh. Jadi dia berdiri nunggu sampai subuh. Pas orang tuanya bangun baru dia ngasih. Ya Allah, kalau amal saya ini ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakanlah ini batu ini bergeser lagi. Tapi mereka belum bisa keluar. Ya, antum kalau punya amal soleh ya, dan antum mau minta sesuatu sama Allah, dan antum merasa itu kayaknya amal saya paling ikhlas, antum pakai amal itu untuk tawasul sama Allah. Untuk tawasul sama Allah. Allah punya teman dulu di Madinah yang pada jemaah. Jadi dia pernah melihat kucing kelaparan. Ada orang, dia lagi bawa apa? Bawa ayam. Dia melihat kucing kelaparan, dia bagi 2 itu. Ya, ayam ini kasih ke kucing. Terus dia ingin sesuatu, dia ingat, ya, mungkin ini amalan saya yang paling ikhlas ini, berbuat baik pada kucing. Dia doa, ya Allah, dulu saya pernah kasih makan kucing ya Allah, kucing kelaparan ya Allah. Ya Allah, kalau amal saya ikhlas,
Ya, berikanlah saya ini dan itu, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat baik kepada hewan berpahala kan? Pahala. Dulu pelacur aja ngasih minum ke anjing, diampuni dosa-dosanya. Pernah kan baca hadisnya? Pelacur melihat anjing kehausan, dia turun ke sumur, dia ngambil air dengan sepatunya, ngasih ke anjing. Gara-gara perbuatan dia yang ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, ada wanita yang masuk neraka, muzibat imra'atun finnar. Ada wanita yang disiksa di neraka gara-gara kucing. Dia bunuh kucing itu, dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum. Gara-gara perbuatannya itu kucingnya mati, maka dia disiksa dalam neraka. Ingat para jamaah, ajaran Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, pada manusia, kepada hewan. Bahkan mau membunuh hewan di para jamaah disuruh apa? Berbuat baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Gimana caranya? Kita mau membunuh hewan, mau menghilangkan nyawanya, disuruh berbuat baik. Gimana caranya? Bunuh tapi berbuat baik. Gimana caranya? Tajamkan pisaumu. Bal yuhidda ahadukum safratan. Hendaknya salah seorang di antara kalian tajamkan pisaunya dan buat nyaman hewan sembelihan. Enggak boleh kita nyembelih pakai pisau tumpul, enggak boleh. Itu nyiksa apa? Nyiksa hewan. Lihat keindahan ajaran Islam. Kemudian kalau nyembelih hewan apa? Tidak boleh dilihat oleh hewan yang lain. Hewan yang lain apa? Dipindahin atau ditutupi matanya. Tidak boleh kita nyembelih hewan sambil hewan yang lain lihat. Nah, sembelih temanmu dia. Ntar giliran kamu. Itu neror hewan. Ya, neror hewan. Neror hewannya nggak boleh kita dilarang. Apalagi neror manusia. Ya, Islam bukan teroris. Islam agama rahmat, agama kasih sayang, suruh berbuat baik kepada siapa saja. Pada hewan atau mau bunuh pun suruh berbuat baik. Ya, kalau anak kan dari Papua ya. Kalau di Papua sana orang kalau makan anjing, anjingnya dimasukkan dalam karung, terus dipukul-pukul sampai mati, sampai hilang suaranya. Menyiksa hewan. Islam tidak seperti itu. Islam harus alirkan darahnya, disembelih supaya halal. Kalau tidak jadi bangkai. Walaupun baca bismillah ya. Antum pegang ayam nih, lehernya bismillah. Halal enggak? Enggak halal, jadi bangkai. Harus dialirkan darahnya. Ya, harus dialirkan darahnya. Baik, yang ketiga, bertawassul dengan apa? Nanti kalau Isya diingatkan ya. Masih berapa menit lagi Isya? Masih 2 menit lagi. Baik, yang ketiga, tawassul dengan apa? Tawassul dengan meninggalkan maksiat. Dia tawassul dengan meninggalkan maksiat. Jadi dulu ada seorang laki-laki, dia jatuh cinta sama putri pamannya, sepupunya, ya. Tapi sepupunya ini selalu menolaknya, gak mau. Akhirnya suatu ketika terjadi paceklik dan wanita ini butuh apa? Butuh uang. Kata laki-laki ini, oke, saya akan kasih kau uang, tapi dengan syarat serahkan dirimu kepada. Dia butuh 120 dinar. Banyak. 1 dinar berapa gram? Taib, intinya banyak. Taib, sudah azan? Iya, sudah azan ya. Jadi kita azan dulu, terus ya kita jawab azan ya. Berpahala. Setelah sholat, habis sholat lanjut sebentar. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah